Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas berapa? 8A? Kelas 8A. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, jadi semangatnya luar biasa ya. Coba ketua kelas siapkan. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacana sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Cepat ke Ya, jadi hari ini kita belajar pendidikan agama Islam ya. Sebelum kita masuk materi, saya mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu karena sudah hadir semua. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita belajar materi tentang semester 2 yaitu indahnya beragama secara moderat. Jadi ini materi membuat kita supaya menjadi orang yang beragama secara moderat. Nah, kemudian di sini sebelum saya tampilkan tujuannya, saya mau mengetahui. Coba ada pertanyaan buat kalian. Coba kelompok 1 barangkali. Mengapa penting beragama membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid? Ya, coba silakan Alia. Karena Al-Quran sebagai pedoman bagi kita umat Islam. Ya, benar. Tepuk tangan. Kemudian, kelompok 2, apakah kalian mampu menuliskan Quran Surah Al-Baqarah ayat 143? Mampu? Mampu. Ya, insya Allah sebentar kita akan menuliskan Quran Surah Al-Baqarah, kemudian juga menuliskan hukum ilmu tajwid tentang nun sukun dan tanwin dan mim sukun. Kemudian adapun tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini, coba perhatikan di atas bahwa Dewi Amelia bisa baca barangkali apa tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini. tujuan pembelajaran. 1. Melalui metode tutur sebaya pengen dapat membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 sesuai kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun dengan benar serta terbiasa membaca Al-Quran dengan disiplin. Ya, jadi itu tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah membaca Al-Quran Surah Al-Baqarah 143 sesuai kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan nun mati dan tanwin serta mim sukun dengan benar, kemudian terbiasa membaca Al-Quran dengan disiplin dan fasih. Disiplin itu berarti harus mengetahui bagaimana ketika kita berhadapan dengan Al-Quran. Kemudian tujuan yang kedua, coba Ayu Karmila bisa baca barangkali. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran The Power of Two, kalian dapat menghafal Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dan hadis tentang sikap moderat dalam beragama dengan lancar, serta terbiasa menghafalkan Al-Quran dengan penuh semangat. Ya, jadi pada saat kita membaca Al-Quran itu, kita harus terbiasa dengan semangat. Jadi ini harus semangat pada saat kita membaca Al-Quran. Jadi di sini dengan adanya pelajaran ini, setelah itu kalian semua harus mampu ya
menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, membaca Al-Quran, menuliskan Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah ayat 143. Oke, jadi sekarang ini adalah tujuannya ya. Kemudian sebelum kita masuk materi, saya mau kita bertepuk. Kalau saya mengatakan satu, tepuknya satu kali. Kalau saya mengatakan tepuk 2 kali, berarti 2 kali. Kemudian 3 kali ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, jadi tidak ada yang tidak konsentrasi. Semua konsentrasi. Pada materi ini, sebelumnya kita harus mendengarkan atau melihat pantunnya. Suka pantun? Suka. Oke, jadi kelompok 1 mengatakan membaca pantunnya, yang lain mengatakan cakep. Coba siapa? Coba Alia mungkin bisa membaca pantun di atas. Yang pertama, menuang air putih. Menuang air putih dalam gelas. Air putih sehat untuk minuman. Diskusi bersama teman kelas. Moderat dalam keberagaman. Iya, jadi nih kita harus moderat dalam keberagaman sesuai dengan materi kita bahwa inspirasi Al-Quran dengan temanya tadi adalah moderat dalam beragama Islam. Kemudian di sini ada ayo belajar membaca Al-Quran. Ayo belajar membaca Al-Quran. Di sini ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada yang namanya nun sukun hukum bacaan, mim mati dan tanwin, ya. Ada yang ingat ada berapa hukum bacaan nun mati dan tanwin? Ada 1. Oke, 4. Yang pertama? Ya, yang kedua? Ketiga? Ifa. Kemudian dari 4 hukum bacaan ini kita mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Karena di sini ada mengatakan bahwa nun sukun atau nun mati itu adalah huruf nun yang berharakat sukun. Berarti kalau dia sukun, ada nun sukun bertemu dengan beberapa huruf. Kalau isar ada berapa hurufnya? Di situ kalau isar hurufnya ada ya. Kemudian iklab 2. Iklab hurufnya 1. Nun sukun bertemu dengan mim. Kemudian di sini ada ifa. Yang paling banyak hurufnya itu adalah ifa. Ada berapa? Ada 5? Ya, 15. Kemudian kalau idgham terbagi 2. Ada namanya idgham bila idgham biguna dan idgham bila guna. Tuh. Jadi itu macam-macam daripada hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kemudian mari kita membaca Al-Quran tentang surah Al-Baqarah ayat 143. Lihat di bukunya? Lihat. Oke, sudah lihat di bukunya ya. Coba perwakilan satu kelompok. Perwakilan setiap kelompok, siapa yang mau membaca kelompok 1, siapa yang mau membaca kelompok 2, dan siapa yang mau membaca kelompok 3. Coba naikkan tangannya yang mau membaca di kelompok 1. Coba Alia. Sesuai dengan hukum tajwid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida.
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Sadaqallahul azim. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3 yang dibaca oleh Dewi Amelia. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Shadaqallahul azim. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi ada masing-masing kelompok membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Semua mendapat 5 bintang. Ya. Kemudian di sini kita akan menuliskan masing-masing contoh. 1 contoh ishar, 1 contoh ifa, 1 contoh iklab, dan 1 contoh idgham. Jadi silahkan setiap kelompok menuliskan contohnya di situ. Kemudian sebentar mempresentasikan hasil yang ditulis. Di situ ada contohnya, contoh nun sukun dan tanwin ya. Ya, jadi itu tugasnya, yang menulisnya itu silahkan dikerja di rumah ya. Nanti minggu depan insya Allah kita akan mempermantap bagaimana mempresentasikan, jadi supaya lebih bagus lagi silahkan tulis di rumah. Jadi kemudian di sini yang akan kita pelajari setelah kita mempelajari, tentu ada yang bisa memberikan kesimpulan pada materi ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang yang kita pelajari pada materi inspirasi Al-Quran. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan bahwa kita sebagai umat Islam itu harus membaca Al-Quran dengan baik, kemudian membaca dengan fasih dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang telah kita pelajari. Ya, kemudian Al-Quran itu adalah penting bagi kita semua karena ini adalah mengantarkan kita menuju ke akhirat atau ke surga ya. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan pengantar bagi kita. Bagaimana pelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang. Ya, jadi pesan saya, silahkan kalian harus rajin-rajin membaca Al-Quran, kemudian rajin-rajin menulis Al-Quran, karena ini adalah bekal kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sekian pembelajaran yang sempat kita pelajari hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba baca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan